Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septia Nisa Zahra, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Energi Baru Terbarukan. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi mengenai hasil proyek dengan judul Perancangan PLTS skala utility 1,1 megawatt peak. Dengan anggota ada Revanza Ataya Aufarafi Maranta 2024-15099, saya sendiri Syarifatul Rehana Maulidia 2024-15076, Hanggoro Wisnu Permana 2024-15004, Akil Najla Dharma Ciputra 2024-15015, dan Amelia Permatasari 2024-15094. Bisa dilanjutkan ke slide yang pertama. Baik, untuk slide yang pertama ini, pada penelitian ini kami mengangkat topik perancangan sistem PLTS pada pabrik farmasi, di mana latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya kebutuhan energi listrik di industri farmasi. Sekitar 63% biaya utilitas berasal dari konsumsi listrik, sehingga penggunaan energi menjadi salah satu komponen biaya operasional terbesar. Nah, pabrik farmasi yang menjadi objek studi memiliki konsumsi listrik sekitar 13,33 gigawatt hour per tahun, dan seluruh kebutuhan energinya masih dipasok oleh jaringan PLN. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi baru terbarukan atau disingkat dengan EBT sebesar 23%, di mana salah satu upaya yang dapat mendukung target tersebut adalah penerapan PLTS atap. Nah, PLTS atap memiliki keunggulan karena memanfaatkan area atap bangunan tanpa memerlukan lahan tambahan, sekaligus dapat mengurangi konsumsi listrik dari PLN. Namun, sebelum diterapkan, diperlukan analisis teknis agar sistem dapat beroperasi secara aman dan andal, di mana analisis tersebut meliputi aliran daya, profil tegangan, kestabilan sistem, serta sistem proteksi petir. Bisa di next. Baik, selanjutnya terdapat rumusan masalah, di mana dalam penelitian ini terdiri dari 4 poin. Pertama, biaya utilitas merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi pabrik farmasi, di mana sekitar 63% berasal dari konsumsi listrik. Kedua, konsumsi listrik pabrik yang mencapai 13,33 gigawatt hour per tahun masih sepenuhnya bergantung pada pasokan PLN. Kemudian yang ketiga, diperlukan pemanfaatan PLTS atap untuk membantu mengurangi konsumsi listrik dari PLN sendiri. Lalu yang keempat, integrasi PLTS diperkirakan akan memengaruhi kondisi sistem tenaga seperti aliran daya, profil tegangan, kestabilan sistem, dan kebutuhan proteksi sambaran petir. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah merancang sistem PLTS atap berkapasitas 1,1 megawatt peak pada pabrik farmasi. Selanjutnya, menganalisis pengaruh interkoneksi PLTS terhadap aliran daya dan profil tegangan, mengevaluasi kestabilan sistem saat terjadi gangguan, serta menentukan kebutuhan sistem proteksi petir sesuai standar IEC 62305. Bisa di next. Baik, untuk slide yang ketiga ini, di mana metodologi penelitian diawali dengan menentukan lokasi studi, yaitu sebuah pabrik farmasi di Kota Semarang, Jawa Tengah yang kita pilih, di mana sistem kelistrikan dimodelkan menggunakan jaringan 29 bus. Pasokan listrik berasal dari gardu induk Kalisari 150 kV, kemudian diturunkan menjadi 20 kV, lalu kemudian disalurkan melalui feeder 11 menggunakan kabel triple AC 240 mm kuadrat sepanjang sekitar 1,5 km, kemudian masuk ke pabrik dan diturunkan kembali menjadi 0,4 kV melalui 2 transformator untuk area fasilitas umum dan produksi. Nah, data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 kategori. Pertama, data iradiasi matahari dari PVGS yang digunakan untuk mengetahui potensi energi surya. Kemudian, kedua, data beban listrik historis selama 24 jam untuk mengetahui karakteristik konsumsi listrik pabrik. Lalu ketiga, data teknis komponen berupa spesifikasi modul surya, trina solar, dan inverter Huawei. Dan yang terakhir, data bangunan serta regulasi yang meliputi denah atap, Permen SDM nomor 26 tahun 2021,
SPLN nomor 74, dan standar IC 62305 sebagai acuan dalam perancangan sistem dan proteksi petir. Dengan ini bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya oleh rekan saya. Oke, baik. Melanjutkan yang sebelumnya, masih di metodologi penelitian, di mana setelah datanya terkumpul, itu akan dilakukan 4 tahapan utama. Yang pertama, di mana perancangan atau desain PLTS itu menggunakan feed software Helioscope untuk menentukan kapasitas, konfigurasi modul, atau estimasi energi yang dihasilkan. Yang kedua, ada analisis sistem tenaga menggunakan etap 19 untuk mengetahui pengaruh interkoneksi PLTS terhadap aliran daya dan kestabilan sistemnya. Nah, setelah itu baru bisa dianalisis kebutuhan proteksi petir berdasarkan standar IEC 62305 menggunakan metode sudut perlindungan. Maka bisa dilakukan evaluasi terhadap seluruh hasil simulasi sebelum diambil kesimpulan. Untuk konfigurasi modulnya itu didesain secara seri dan paralel. Susunan seri itu digunakan untuk meningkatkan tegangan, sedangkan susunan paralel itu digunakan untuk meningkatkan arus. Jumlah modul disesuaikan agar masih berada dalam batas tegangan kerja inverternya. Next point ada analisis aliran daya, di mana dilakukan menggunakan etap untuk melihat perubahan arah aliran daya, rugi-rugi daya, dan profil tegangan setelah PLTS dihubungkan ke sistem kelistrikan. Yang terakhir adalah analisis proteksi petir. Kemudian analisis itu digunakan untuk standar IEC 62305 dengan menghitung frekuensi sambaran petir dan menentukan level proteksi yang sesuai. Boleh di next. Oke, untuk spesifikasi modul surya kali ini itu digunakan Surya Trina Solar TSM DE19 dengan kapasitas 500 WP. Modul ini kita pilih karena memiliki efisiensi sebesar 21% serta spesifikasi yang sesuai untuk PLTS skala utility. Tegangan maksimum pada titik kinerja atau VMPP sebesar 31,6 volt dengan arus IMPP sebesar 17,37 ampere. Selain itu, modul menggunakan teknologi sel monokristalin yang memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan teknologi polikristalin. Boleh di next. Nah, selain modul surya, komponen utama yang digunakan adalah inverter Huawei Sun 2000 dengan dua tipe, yaitu 60 KTL-MO dan 100 KTL-M1. Penggunaan dua inverter ini disesuaikan dengan kapasitas PLN pada masing-masing kelompok gedung. Karena inverter sendiri kan mengubah arus listrik DC yang dihasilkan modul surya menjadi AC. Jadi dapat digunakan oleh beban pabrik maupun dihubungkan ke jaringan PLN. Di mana kedua inverter itu punya tegangan DC maksimum tuh sekitar 1800 volt dengan rentang MPPT 200 sampai 1000 volt. Sehingga mampu bekerja optimal pada berbagai kondisi intensitas sinar matahari. Ada kondisi lain di mana inverter menghasilkan tegangan keluaran 400 volt dengan frekuensi 50 Hz sehingga sesuai dengan sistem kelistrikan tegangan rendah yang digunakan pada pabrik-pabrik. Oke, selanjutnya pada slide ini menjelaskan pembagian modul surya ke setiap gedungnya. Jadi untuk total modul yang digunakan sebanyak 2004 modul dan untuk total kapasitas sistem mencapai 1102,2 kWp. Sistem dipasang pada 11 kelompok gedung produksi dan terhubung ke sub-distribution panel terdekat untuk mengurangi rugi-rugi daya pada kabel. Nah, terus tabel yang sebelah ini menunjukkan jumlah modul, kapasitas inverter yang digunakan, serta estimasi energi yang dihasilkan oleh masing-masing gedung. Boleh di next.
Nah, pada slide ini tuh menjelaskan mengenai penyaluran energi listrik dari PLTS hingga ke jaringan PLN. Nah, untuk alur itu yang pertama itu panel surya menghasilkan listrik DC. Lalu listrik DC dialirkan melalui kabel DC dan string fuse sebagai proteksi. Lalu masuk ke inverter untuk diubah menjadi listrik AC. Listrik AC masuk ke sub distribution panel 0,4 kV di masing-masing gedung. Dari SDP diteruskan ke power distribution panel, kemudian melalui transformator T3 dan T4, tegangan dinaikkan dari 0,4 kV menjadi 20 kV. Terakhir, sistem terhubung ke jaringan PLN melalui point of common coupling. Oke, baik. Slide selanjutnya membahas tentang hasil pembahasan. Yang pertama ada data iradiasi dan potensi energi surya. Sumber yang dipakai adalah PVGIS untuk koordinat pabrik 6,997 derajat lintang selatan dan 110,396 derajat bujur timur. Iradiasi puncak harian menghasilkan nilai sebesar 702,99 watt per meter persegi. Iradiasi ini terjadi ketika pukul 12 siang. Iradiasi saat beban puncak pabrik adalah 439,31 watt per meter persegi dengan pukul 3 sore. Atau kondisi STC 1000 watt per meter persegi, modul menghasilkan 549,84 watt peak, hampir sama dengan nominal 550 watt peak. Insight-nya adalah perlu selaras desain antara kapasitas dengan pola iradiasi dan jam beban produksi. Yang kedua ada perhitungan energi tahunan, yaitu ketika menghasilkan 1424,66 MWh per tahun total produksi energinya. 10,65% kontribusi terhadap konsumsi pabrik. 1293 kWh per kilowatt peak per tahun spesifik yield rata-ratanya. Kemudian ada 1102,2 kW peak kapasitas terpasang. Dari tabel di samping terlihat ringkasan hasil produksi energi sistem PLTS-nya. Selanjutnya terdapat dampak interkoneksi terhadap aliran daya. Ini menggunakan software yang bernama ITAP 19. Kondisi puncak PLTS terjadi ketika pukul 12 siang. Beberapa gedung kapasitas PLTS melebihi beban lokal dan terjadi reverse power flow ke jaringan PLN. Contoh gedung E atau pada bus ke 238. Beban lokal menghasilkan 3,83 kV ampere. PLTS menghasilkan 67,3 kW. Surplusnya adalah sekitar 30,8 kW mengalir balik ke PLN. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsumsi daya dari PLN dari 3.508 watt menjadi 2.866,9 watt. Pengurangan ini berasal dari 719,9 kW, kurang lebih 20,1%. Daya reaktif ke PLN naik minus 0,2 kW ampere. Reaktif min 41,09 kV ampere kecil tidak signifikan ke faktor daya. Selanjutnya, dampak terhadap profil tegangan bus. Semua bus ini terinterkoneksi PLTS dari 104, 115, 206, 218, 221, 223, 230, 232, 235, 236, dan 238. Tegangannya naik semuanya. Alasan ini, injeksi daya aktif PLTS kurangi arus dari trafo dan drop tegangan di kabel berkurang. Efek menular ke pelanggan PLN lain di feeder 11. Bus 2 naik 0,02%, bus 3A naik 0,06%, dan bus 3B naik 0,06%. Semua ini masih dalam batas SPLN nomor 74, yaitu batas tegangannya sekitar plus 5% sampai dengan minus 10%. Kemudian yang kelima ada analisis kestabilan sistem tenaga menghasilkan gangguan di kapasitas selama 0,3 detik pada 11 grup PLS. Skenario ini diuji dalam dua skenario, yaitu PLN saja dan PLN versus PLTS. Hasil yang kedua, kondisi kembali stabil sesuai frekuensi, tegangan, daya aktif atau reaktif, arus normal tanpa osilasi dan berkepanjangan. Frekuensi kembali 50 Hz di bus 2, 3A, dan 3B. Hal ini bisa stabil karena inverter modern punya fitur LVRT,
low voltage rate tetap terhubung dan bantu pemulihan tegangan saat gangguan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis kebutuhan sistem proteksi petir pada setiap gedung yang menjadi lokasi pemasangan PLTS, di mana analisis ini mengacu pada standar IEC 62305 menggunakan metode sudut perlindungan. Metode ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bangunan memerlukan sistem proteksi petir dan menentukan tingkat perlindungan yang sesuai. Data hasil guru yang digunakan adalah 148 hari guru per tahun untuk wilayah Semarang. Data ini menjadi dasar dalam menghitung frekuensi sambaran petir pada masing-masing gedung. Sehingga dari hasil perhitungan terhadap 12 gedung, diperoleh bahwa 9 gedung memerlukan sistem proteksi petir level 4 dengan efisiensi perlindungan sekitar 80%. Sedangkan gedung T dan gedung U memiliki nilai ND lebih kecil daripada NC, sehingga tidak memerlukan proteksi tambahan. Sehingga pada tabel menampilkan nilai ND, efisiensi, level LPS, serta keterangan kebutuhan proteksi pada setiap gedung, di mana mayoritas gedung ini direkomendasikan menggunakan LPS level 4. Sehingga berdasarkan slide ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gedung masih memerlukan peningkatan sistem proteksi petir untuk melindungi instalasi PLTS secara optimal. Boleh slide selanjutnya? Baik, ini merupakan data hasil analisis yang kemudian disajikan dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah untuk dibandingkan. Di mana pada grafik ND atau grafik kiri itu menunjukkan bahwa jumlah sambaran petir per tahun pada setiap gedung memiliki nilai ND tertinggi, sedangkan sehingga memiliki resiko sambaran petir terbesar. Sedangkan gedung T dan U memiliki nilai yang paling rendah. Pada grafik efisiensi atau grafik yang di sebelah kanan menunjukkan bahwa efisiensi proteksi tiap gedung di mana sebagian besar memiliki nilai yang positif sehingga direkomendasikan menggunakan LPS level 4. Gedung T dan U memiliki nilai negatif sehingga tidak memerlukan penambahan proteksi. Berdasarkan hasil simulasi SketchUp menunjukkan bahwa penangkalan petir exciting pada gedung E, H, N, T, dan kantin belum mampu melindungi seluruh area atap. Sehingga disarankan menambah batang penangkal petir dan terminasi udara yang saling terhubung dengan tinggi 10-12 meter, sudut proteksi 64-65 derajat, serta radius perlindungan 21-26 meter per detik. Dari rekomendasi tersebut bertujuan agar seluruh area atap dan instalasi PLTS berada di dalam zona perlindungan. Boleh di slide selanjutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi terhadap sistem PLTS yang sudah dirancang, di mana pada kelebihan sistem itu sendiri yaitu yang pertama, memanfaatkan atap exciting sehingga tidak membutuhkan lahan tambahan. 2, titik terinterkoneksi dekat beban sehingga rugi-rugi saluran lebih kecil. Ketiga, sistem dibagi menjadi 11 kelompok independen sehingga gangguan pada satu kelompok tidak mempengaruhi kelompok lain. Yang keempat yaitu membantu meningkatkan profil tegangan pada jaringan, dan yang kelima yaitu sistem tetap stabil saat gangguan 3 fasa. Untuk kekurangan pada sistem itu sendiri adalah yang pertama, kapasitas dibatasi luas atap dan adanya shading. 2 yaitu belum menggunakan base sehingga energi tidak dapat disimpan. Yang ketiga yaitu terdapat peningkatan aliran daya reaktif ke jaringan PLN sehingga perlu pemantauan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu sistem proteksi petir exciting belum memadai sehingga diperlukan investasi tambahan, di mana secara keseluruhan sistem telah memberikan banyak kelebihan dari sisi efisiensi dan juga keandalan, namun masih memerlukan pengembangan pada penyimpangan energi dan sistem proteksi petir agar lebih optimal. Boleh di slide selanjutnya. Jadi, berdasarkan slide yang telah kami tunjukkan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang
kelompok kami dapat tarik. Pertama yaitu ringkasan hasil pertama, desain dan energi, di mana pertama kapasitas optimal 1102,2 kWp, 2004 modul Trina Solar TSM DE 19550 WP, 11 kelompok di 9 gedung. Yang kedua yaitu inverter menggunakan 3 kali Huawei 60 KTL M0 plus 8 kali Huawei 1000 KTL M1 dan produksi energi yaitu di 1424,66 MWh per tahun atau sama dengan 10,65% dari konsumsi pabrik, yaitu 13,33 GWh per tahun. Di mana dampak langsungnya itu ada hemat biaya operasional, mengurangi ketergantungan PLN, dan untuk peningkatan hasil yang kedua, yaitu mengenai kelistrikan dan juga keamanan. Untuk aliran daya, reaktif balik ke PLN itu kecil, di mana minus 41,09 kV ampere reaktif, dan tidak diganggu oleh adanya faktor daya. Profil tegangan seluruh bus naik dan tetap dalam batas SPLN nomor 74. Untuk kestabilan sistem pulih normal setelah gangguan 3 fasa 0,3 detik, baik kondisi PLN maupun PLN PLTS. Proteksi petir 9 dari 9 gedung PLTS butuh LPS 4, IEC 62305, proteksi exciting belum memadai dan juga perlu ditambah. Untuk rekomendasi yang bisa kami tawarkan yaitu menampilkan sebagai daftar bernomor atau roadmap. Yang pertama yaitu segera pasang proteksi petir LPS 4 di 9 gedung berbarengan atau sebelum instalasi pada modul. 2 yaitu kaji penambahan base atau baterai energi storage system untuk optimalan pemanfaatan energi di luar jam puncak. 3 yaitu terus memantau secara berkala faktor daya pasca instalasi untuk mencegah adanya masalah pada daya reaktif yang terus berkembang. Yang keempat yaitu cleaning modul terjadwal kelembapan tinggi. Semarang bisa menurunkan performa 3-5% jika tidak dirawat. Yang terakhir yaitu ekspansi jangka panjang, di mana solar kanopi di area parking atau ruang terbuka untuk tambahan kontribusi EBT. Boleh di slide selanjutnya. Baik, demikian pemaparan hasil proyek dari kelompok 2 mengenai perancangan PLTS skala utility 1,1 MW peak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Septianisa Zahra selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Energi Baru Terbarukan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyaksikan presentasi kami melalui video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil proyek yang kami sajikan. Kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.